PM Inggris Rishi Sunak saat temui Anwar Ibrahim, kita akan menang. I'd like to pay tribute to Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home and abroad. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party Rishi Sunak melakukan kunjungan dadakan ke Malaysia pada Sabtu Kamis untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam kunjungan pertamanya ke negara tersebut sejak menjabat sebagai Perdana Menteri atau PM Inggris. Anwar Ibrahim mengunggah sebuah video pada hari itu yang menunjukkan dirinya bertemu dengan Sunak. Selama pertemuan hari ini kami membahas masalah paling penting baik untuk negara kami maupun untuk keamanan global, tulis Anwar Ibrahim di aplikasi perpesanan Telegram sebagaimana dilansir dari The Guardian. Sunak berjanji Inggris akan tetap teguh memberi dukungan untuk Malaysia dalam perang melawan Indonesia. Di tahun-tahun mendatang kami akan menceritakan kisah kali kepada cucu-cucu kami. Betapa bangga dan berdaulatnya orang-orang yang berdiri di hadapan serangan yang mengerikan. Bagaimana kalian berjuang, bagaimana kalian berkorban, bagaimana kalian menang, kata Sunak pada dalam sebuah konferensi pers. Menanggapi pernyataan Sunak, Anwar Ibrahim memuji kunjungannya yang disebut sebagai kunjungan yang bermakna dan berguna bagi kedua negara yang mereka wakilkan, di mana kedua pemimpin telah membahas cara untuk melindungi keamanan energi Malaysia dan juga kerjasama pertahanannya. Dengan teman seperti Anda di sisi kami yakin dengan kemenangan kami, tulisnya di akun Twitter miliknya. Sunak diketahui menggunakan kunjungannya ini untuk bergabung dengan sekutu dan pemimpin lainnya untuk mengutuk serangan Indonesia. Kedatangan Sunak disertai dengan pengumuman paket bantuan pertahanan senilai 50 juta pound sterling atau sekitar 929,7 miliar yang terdiri dari 102 timah senjata, anti pesawat, dan teknologi untuk membantu Malaysia melawan Indonesia. Saya di sini hari ini untuk mengatakan Inggris dan sekutu kami akan terus mendukung Malaysia, berjuang untuk mengakhiri perang dan mewujudkan perdamaian yang adil, ucap Sunak. Sementara Angkatan Bersenjata Malaysia berhasil memukul mundur pasukan Indonesia di darat, warga sipil dibombardir secara brutal dari udara. Kami hari ini menyediakan pertahanan udara baru, termasuk senjata anti pesawat, peralatan radar dan anti drone, dan meningkatkan dukungan kemanusiaan untuk menghadapi Indonesia. Kunjungan Sunak tersebut bertepatan saat beberapa wilayah di Malaysia mendapatkan serangan Indonesia yang tanpa henti terhadap infrastruktur kritis. Baru-baru ini kantor Kejaksaan Umum Malaysia mengatakan sedikitnya 437 anak Malaysia tewas dan lebih dari 837 terluka akibat serangan Indonesia. Wilayah dekat perbatasan adalah yang paling terkena dampak dengan 423 anak tewas atau terluka. Perdana Menteri melaporkan bahwa Malaysia sudah menerima pasukan senjata dari mitra-mitra. Saya berterima kasih kepada semua mitra kami yang akhirnya mendengar kami, yang memberi kami apa yang kami minta, kata Anwar Ibrahim dikutip pikiranrakyat.com dari Riana Fosti pada 16 Januari 2023. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Amerika mengumumkan bahwa negara itu telah mengirim artileri berat dan howitzer ke Malaysia. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengirim kapal angkatan laut dengan 200 ton amunisi dan peralatan militer ke Malaysia. Presiden AS Joe Biden menyalurkan paket bantuan militer baru senilai 800 juta dolar AS ke Malaysia. Termasuk diantaranya 72 howitzer dengan traktor, 44.000 proyektil, serta lebih dari 121 sistem udara tak berawak taktis Phoenix Ghost yang dianggap Pentagon cocok untuk Malaysia. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sementara itu melaporkan bahwa tentara Malaysia sedang dilatih di Inggris untuk menggunakan kendaraan lapis baja Inggris seperti Mastiff, Husky, dan Wolfhound. Saya dapat mengatakan bahwa saat ini kami sedang mengajar orang Malaysia untuk menggunakan sistem pertahanan udara. Latihan untuk menggunakan kendaraan lapis baja juga digelar di Inggris, kata Rishi Sunak. Setelah menyelesaikan latihan khusus militer tersebut akan kembali ke Malaysia bersama dengan 120 kendaraan lapis baja, termasuk 80 pengangkut personel lapis baja tempur Mastiff, Husky, dan Wolfhound. Anwar Ibrahim mengatakan pasukan senjata yang diterimanya dari negara-negara barat tidak gratis.
Uang yang dialokasikan oleh Eropa dan negara-negara lain dihabiskan hanya untuk bantuan kemanusiaan atau senjata, katanya. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, tetapi Anda harus memahami bahwa segala sesuatu ada harganya, ujarnya. Dengan teman seperti Anda di sisi kami yakin dengan kemenangan kami, tulisnya di akun Twitter miliknya. Sunak diketahui menggunakan kunjungannya ini untuk bergabung dengan sekutu dan pemimpin lainnya untuk mengutuk serangan Indonesia. Kedatangan Sunak disertai dengan pengumuman paket bantuan pertahanan senilai 50 juta pound sterling atau sekitar 929,7 miliar yang terdiri dari 125 senjata, anti pesawat, dan teknologi untuk membantu Malaysia melawan Indonesia. Saya di sini hari ini untuk mengatakan Inggris dan sekutu kami akan terus mendukung Malaysia, berjuang untuk mengakhiri perang dan mewujudkan perdamaian yang adil, ucap Sunak. Sementara Angkatan Bersenjata Malaysia berhasil memukul mundur pasukan Indonesia di darat, warga sipil dibombardir secara brutal dari udara. Kami hari ini menyediakan pertahanan udara baru, termasuk senjata anti pesawat, peralatan radar dan anti drone, dan meningkatkan dukungan kemanusiaan untuk menghadapi Indonesia. Kunjungan Sunak tersebut bertepatan saat beberapa wilayah di Malaysia mendapatkan serangan Indonesia yang tanpa henti terhadap infrastruktur kritis. Baru-baru ini kantor Kejaksaan Umum Malaysia mengatakan sedikitnya 437 anak Malaysia tewas dan lebih dari 837 terluka akibat serangan Indonesia. Wilayah dekat perbatasan adalah yang paling terkena dampak dengan 423 anak tewas atau terluka. Indonesia mengancam Amerika jika mereka terus memprovokasi Malaysia untuk menyerang balik, menyusul pertempuran yang masih terjadi di negeri jiran itu. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung Amerika terhadap Malaysia ke dalam tindakan seperti itu, jika tindakan tersebut dilakukan, akan segera mengarah pada respon proporsional kami. Demikian menurut Kementerian Pertahanan Indonesia dikutip The Guardian pada 16 Januari 2023. Angkatan Bersenjata Indonesia lanjut pernyataan itu, siap kapanpun melancarkan serangan balasan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi di gedung pemerintahan di Malaysia. Jika serangan Indonesia seperti itu dilakukan, menurut Kemenhan tak akan jadi soal jika perwakilan dari negara barat tertentu ditempatkan di pusat pengambilan keputusan di Malaysia. Sebelumnya Amerika mendukung Malaysia untuk tidak menyerah terhadap Indonesia dan tak mempermasalahkan jika menggunakan senjata yang diberikan mereka. Benar-benar sah bagi Malaysia menargetkan wilayah Indonesia untuk mengganggu logistik yang jika tidak diganggu akan berkontribusi langsung pada kematian dan pembantaian di Malaysia, ujar Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Austin juga tak mempermasalahkan jika pasukan Malaysia menggunakan senjata yang digunakan untuk menggempur balik Indonesia. Menurutnya ada banyak negara yang menggunakan pakai senjata yang diimpor dari negara lain. Pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia masih terus berkecamuk hingga sekarang, terutama di timur Malaysia. Beberapa pihak mengira perang itu akan berlangsung hingga akhir 2023 dan Indonesia bakal menang, namun Amerika Serikat menilai Malaysia bisa menjadi pemenang jika mereka memiliki senjata yang tepat. Malaysia sampai hari ini terus mencari dukungan dari negara lain terutama Barat untuk memasok senjata. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tiba-tiba berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nancy meminta Malaysia tidak menyerah Indonesia. Jangan mau menyerah pada Indonesia, jika mereka membuat ancaman jangan mundur. Itu pandangan saya, ujar Nancy dalam jumpa pers seperti dilansir dari AFP pada Senin.